Yang lain tercengang. Kuda itu bernama Jiliang? Bagaimanapun, apakah itu akan mematuhi lelaki tua itu hanya karena dia memintanya untuk datang? Apakah ini lelucon? Mereka masih sangat menghormati Luyo, tetapi tindakan Luyo membuat mereka bingung. Dunia kultivasi tahu betapa sulitnya menjinakkan binatang buas. Kalau tidak, semua orang akan menunggang kuda di jalanan. Apalagi kuda ini, Jiliang, bahkan tidak bisa dikendalikan oleh keong yang berbakat dalam lidah binatang. Bagaimanapun, mereka pasti tidak bisa menyuarakan pikiran mereka. Yang lain masih bingung ketika kuda itu meringkik keras. Kemudian, ia berlari menuju paviliun langit jahat. Semua orang menahan napas. Kuda liar itu akan mengatasi penghalang Evil Sky Pavilion lagi. Bagaimanapun juga, seekor ternak adalah seekor ternak. Tuan paviliun yang terhormat, Anda harus segera menggunakan keterampilan pamungkas Anda. Bunuh saja dengan serangan telapak tangan atau tusuk jantungnya dengan panah. Lakukan saja sesuatu. Tak lama kemudian, kuda itu tiba di atas penghalang. Luyo melambaikan tangannya dan sebuah celah muncul di penghalang. Kemudian, ada seruan kejutan kolektif. Master Pavilion telah membiarkan binatang itu masuk ke dalam penghalang. Kuda itu turun melalui lubang. Itu melambat, tampaknya tenang. Itu berlari ke Luyo dengan patuh dan dengan lembut meringkuk. Itu tidak menyerang, sebaliknya, jatuh berlutut. Binatang itu telah tunduk pada Luyo. Setelah melihat ini, semua orang tercengang tak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Bukankah ini kuda yang sama yang angkuh dan pemarah beberapa saat yang lalu? Mengapa tiba-tiba patuh dan tunduk sekarang? Keempat tetua mencatat berbagai ekspresi di wajah mereka yang keriput. Hua Yuexing membungkuk. Pavilion Master, bagaimana kamu melakukannya? Luyo mengelus jenggotnya. Dia tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, membuat dirinya tampak lebih misterius. Ketika dia melihat tatapan iri dari semua orang, dia mengangguk. Dia senang dengan dirinya sendiri. Mungkin, ini karisma saya. Meringkik. Jiliang meringkik keras, jelas senang. Chonch mengerti apa yang dikatakan Jiliang. Dia berkata dengan gembira, ini menyapa kita. Hua Yuexing dan yang lainnya tidak bisa memahami ini. Jiliang sepertinya tidak menyapa mereka sama sekali. Bagi mereka, dengan taringnya yang terbuka, sepertinya dia mencoba menakut-nakuti mereka. Itu benar-benar terlihat ganas. Yang lain secara naluriah mundur selangkah. Lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas. Mereka tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Siapa yang tahu jika tiba-tiba akan berbalik dan menyerang mereka? Setelah melihat reaksi yang lain, Luyo menepuk Jiliang lagi sambil berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu takut. Jiliang bangkit, naik tinggi di langit sebelum mendarat. Yang lain berseru kaget saat mereka mundur. Jiliang mendarat di dekat mereka dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian adalah para elit dari Pavilion Langit Jahat. Penyebutan nama mereka akan menimbulkan ketakutan bagi mereka yang mendengarnya. Namun, mereka tampaknya meringkuk di depan kuda ini. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat bahwa Jiliang benar-benar tidak agresif, mereka akhirnya santai. Mereka berkerumun di sekitar Jiliang dan mulai mempelajarinya. Pan Zhong yang berdiri di depan Jiliang mendengarnya mendengus padanya. Ini cukup angkuh. Hei, menurutmu siapa yang kau pandang rendah? Meringkik. Jiliang menjawab. Pan Zhong mendecakkan lidahnya dengan heran sebelum dia terkekeh. Kamu cukup bijaksana. Chonch menutup mulutnya dan terkikik sebelum dia berkata, dikatakan bahwa kamu pendek. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang berani menegurnya. Zuo Yushu mengamati Jiliang sejenak. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, saudaraku, di mana kamu menemukan kuda ini? Lu Yao turun dari udara. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, saya pernah ke Tanah Huang di ujung utara di masa lalu. Ada banyak binatang buas di sana. Aku berada di masa jayaku saat itu, tapi tidak perlu menyebutkan itu karena aku memiliki masa lalu yang gemilang. Binatang ini sangat cerdas. Itu pasti sudah menyerahkan dirinya kepadaku saat itu. Saya yakin itu datang ke Pavilion Langit Jahat untuk mengandalkan saya. Dia tidak peduli jika yang lain percaya padanya karena dia hanya mengeluarkan alasan. Bagaimana atau mengapa Jiliang datang tidaklah penting. Yang penting adalah di sini. Jiliang mengangkat kepalanya dan meringkik. Chonch menunjuk ke arah Jiliang dan berkata, Jiliang mengatakan itu yang sebenarnya. Aku benar-benar terkesan dengan kekuatanmu, Master Pavilion. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Untuk dapat menjinakkan kuda ilahi ini, saya yakin Anda pasti telah menunjukkan kekuatan mengejutkan Anda di Tanah Huang, Master Pavilion. Lu Yao menikmati pujian dari yang lain. Setelah beberapa saat, dia melambaikan lengan bajunya dan berseru, Jiliang. Jiliang mengerti Lu Yao. Itu menginjak awan dan berlari menuju hutan gunung Golden Chord dan menghilang. Lu Yao melihat seruling giok lantian yang tergantung di pinggang Chonch dan berkata, Chonch, berikan aku tanganmu. Oh. Chonch sepertinya sudah terbiasa dengan ini saat dia menunjukkan pergelangan tangannya. Lu Yao meletakkan 2 jari di pergelangan tangannya. Dia mengukur 8 meridian luar biasa miliknya.
Sejak mereka kembali dari Pulau Penglai, dia tidak pernah memperhatikan kultivasinya. Seperti yang dia harapkan, setelah diberi makan oleh batu Geoplantian untuk beberapa waktu, 8 meridian luar biasa miliknya lebih halus dan lebih keras. Dengan kata lain, dia sekarang secara resmi adalah seorang kultivator alam pencerahan mistik. Untuk seseorang yang tidak pernah berkultivasi sejak awal untuk maju langsung ke alam pencerahan mistik, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Akhirnya, dia melepaskan jarinya dan berkata, ikutlah denganku. HM. Luyo tidak berbicara dengan yang lain. Dia berbalik dan kembali ke pavilion timur. Chonch mengikutinya dengan patuh. Keempat sesepuh menghela nafas saat mereka menggelengkan kepala. Ming Xin bertanya, mengapa kamu menghela nafas, para tetua? Saya hanya dipenuhi dengan emosi dengan kemungkinan bahwa pavilion langit jahat mungkin memiliki kultivator jenius lain segera, kata penelitian. Zuo Yushu sendiri sebenarnya adalah seorang jenius, yang terbaik dari sekolah Konfusianisme. Dihadapkan dengan gadis kecil yang langsung maju ke alam pencerahan mistik, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Dia melihat punggung Duo itu dan berkata, jika itu adalah orang lain selain saudara laki-laki, aku akan berjuang sampai akhir untuk seorang murid seperti dia. Penatua Zuo, saya belum selesai berbicara. Jika saya memiliki murid seperti dia, saya akan memberinya botol labu saya, kata penelitian. Pan Zhong bertanya-tanya. Leng Luo melirik penelitian dan Zuo Yushu saat dia berkata, jika ini di masa lalu, saya akan menghancurkan apa yang tidak bisa saya miliki. Namun, karena ini adalah Master Pavilion, saya bersedia untuk menyerah. Hua Wudao tetap diam. Dia memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi membual para kultivator berdaun 8. Kemudian, Zuo Yushu memandang Qi Yuan Er yang berdiri di sampingnya dan berkata, gadis kecil, kamu di tahap apa sekarang? Little Yuan Er menundukkan kepalanya dan menghitung jarinya. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, aku hanya di tahap 3 daun. Hanya. Satu-satunya, Yuan kecil membuat Pan Zhong dan Yao Jifeng merasa ingin muntah darah. Keempat tetua telah memangkas teratai mereka dan berkultivasi kembali. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap 2 daun sekarang. Jika mereka tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang lain dan hanya membandingkannya dengan cara ini, mereka sekarang lebih lemah dari Yuan Er kecil. Ming Xin berkata, adik junior, haruskah aku membantumu? Tidak. Little Yuan Er menolak Ming Xin dengan tegas. Aku akan menghancurkan kepala siapapun yang mencoba melakukan sesuatu pada teratai emasku. Dia melambaikan tinjunya dengan keras saat dia berbicara. Yang lain mundur selangkah. Gadis muda itu lebih sopan dari sebelumnya, tetapi dia masih sama galaknya. Jika tidak lebih galak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk tidak menyinggung perasaannya. Sementara itu, di pavilion timur, Luyo membawa Chonch ke aula. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Luyo bertanya. Chonch menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Luyo duduk perlahan dan berkata, apakah kamu bersedia berkultivasi? Kultivasi? Kata Chonch penuh tanda tanya. Seperti ini? Luyo mengangkat tangannya. Ada gelombang primal Qi sebelum bilah energi muncul di tangannya. Bilah energi berubah antara pedang, tombak, tongkat, dan lain-lain. Mata Chonch berbinar saat dia melihat. Dia menunjuk ke bilah energi dan bertepuk tangan saat dia berkata, itu menyenangkan. Saya ingin mempelajari ini. Seru? Luyo merasa sedikit tidak berdaya. Namun, ketika dia memikirkannya, orang-orang yang mulai berkultivasi di masa mudanya melakukannya karena berbagai alasan. Beberapa ingin berjalan di udara, beberapa ingin terbang dengan pedang, beberapa ingin melintasi daratan yang dipersenjatai dengan pedang, atau menjinakkan binatang buas. Ada banyak alasan. Aku akan menguji persepsimu. Bakat dan fondasi adalah satu hal. Persepsi juga penting. Chonch mengangguk. Dia berjalan ke bantal terburu-buru dan duduk dengan benar. Tahan napas dan fokuskan pikiran Anda. Arahkan pikiran Anda ke arah dantian Anda. Bisakah Anda merasakan ki primal di dantian Anda? Ini seperti air laut. Cobalah untuk memandu alirannya. Biarkan mengalir ke pembuluh meridian Anda dan dorong keluar dari tubuh Anda untuk membentuk ki. Padatkan menjadi energi. Luyo tidak pernah mengajar siapapun dengan sabar seperti sekarang ini. Mungkin, dia merasa ada yang berbeda dari gadis muda ini. Itu juga mungkin mengapa dia memiliki pemikiran untuk menerima murid lain. Bagus sekali, kata Luyo ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil memunculkan primal ki-nya. Ki primal ini adalah ki primal yang dia peroleh ketika dia membuka 5 lubangnya setelah memasuki alam pencerahan mistik. Meskipun itu jumlah yang menyedihkan, itu cukup untuk meletakkan fondasinya. Pada saat ini, Chonch menatap Luyo. Keyakinannya jelas goyah ketika dia bertanya, apakah ini benar? Sebuah suara beresonansi lembut terdengar dari telapak tangan kanan Chonch. Sekelompok energi tidak teratur yang menyerupai telur ayam melayang di atas kepalanya. Luyo melebarkan mata tuanya. Tahap body tempering adalah untuk melatih keuletan tubuh sebagai vessel, terutama lautan Qi dan Tian. Begitulah cara itu bisa mengandung primal Qi dan segel energi. Alam pencerahan mistik sangat meningkatkan indera seorang kultivator sehingga mereka dapat membimbing dan merasakan ki primal dengan cara yang praktis. Rana Sense Condensing meningkatkan keinginan seorang kultivator. Ketika keinginan pembudidaya diperkuat ke tahap tertentu,
ia akan mampu memadatkan ki primal menjadi energi. Semakin dalam basis kultivasi, semakin stabil keinginan kultivator. Akhirnya, pembudidaya akan dapat melakukan ini sesuka hati. Namun, meskipun Chonch telah langsung maju ke alam pencerahan mistik, dia tidak berharap dia dengan mudah memadatkan ki-nya menjadi energi. Karena itu, dia tercengang. Keong salah memahami reaksi Luyo dan mengira dia tidak melakukannya dengan cukup baik. Dia berkata dengan lembut, "Maaf, saya tidak bisa mengubahnya menjadi pedang." Luyo berdeham. Gadis kecil ini berpikir untuk membentuk pedang pada percobaan pertamanya. Sudah luar biasa bahwa dia berhasil memadatkannya menjadi segel energi tidak teratur dalam bentuk telur. Untuk berpikir bahwa dia mengincar pedang. Tetap bersama. Bagaimana saya bisa menjadi tuannya jika tidak? Luyo menatap Chonch dan bertanya, "Saya akan menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda bersedia berkultivasi di bawah bimbingan saya?" Ketika Chonch mendengar ini, ekspresi senang muncul di wajahnya. Namun, dia tidak langsung menyetujuinya. Dia meletakkan jari telunjuk kanannya di antara bibir dan giginya saat dia memikirkannya. Luyo sedikit mengernyit. Ada banyak orang di bawah langit yang ingin sekali menjadi salah satu muridnya. Gadis kecil, tahu tempatmu. Merupakan berkah bagi Anda untuk saya menerima Anda sebagai murid. Setelah berkultivasi, bisakah aku terbang? Tanya Chonch. Kamu bisa. Bisakah aku membuat raksasa emas seperti yang dilakukan Sister Yuan Er? Chonch bertanya dengan perasaan takut. Kamu bisa. Bisakah aku mengalahkan monster-monster itu? Ketika dia mendengar pertanyaan ini, Luyo tidak langsung menjawab. Luyo tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Berdasarkan bakat Chonch, dia seharusnya bisa mengendalikan binatang buas itu. Bahkan binatang buas yang kuat seperti Tiango terpikat oleh serulingnya. Mengapa dia harus mengalahkan mereka? Apakah kamu takut pada mereka? Tanpa seruling, mereka menakutkan, jawab Chonch. Dia benar. Kondisinya saat ini adalah dia tidak memiliki kendali penuh atas bakatnya sama sekali. Jika bukan karena kuda dewa, Jiliang, nyanyian serulingnya hari ini akan menarik banyak binatang. Juga, itu benar-benar sia-sia jika dia tidak berkultivasi dengan bakatnya ini. Ketika kamu mulai berkultivasi, binatang buas itu akan meninggalkanmu sendirian, jawab Luyo tegas. Ketika Chonch mendengar ini, dia mengangguk dengan keras. Kalau begitu, aku akan berkultivasi denganmu. Bagus. Luyo punya ide. Dia menunjuk ke bantal terburu-buru. Kalau begitu, berlutut. Anda akan melakukan ritual berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Chonch berdiri dan melangkahi bantal dengan terburu-buru. Dia berdiri di depan Luyo dan berlutut dengan hormat. Jika dia adalah seorang yang ngotot untuk sebuah tekad, dia akan memberitahu semua orang di Pavilion Langit Jahat dan memilih Chonch melakukan ritual ini sebelum semua orang. Namun, dia merasa menerima seorang murid adalah masalah pribadi dan lebih suka menyingkirkan ritual yang berbelit-belit dan rumit yang tidak perlu. Namun, aksi berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali tak bisa dilewatkan. Itu sebagian untuk membuat Chonch ingat bahwa ini perlu jika dia mengakui seseorang sebagai tuannya. Itu juga untuk membuatnya menyerahkan dirinya dengan tulus. Seorang master untuk sehari, seorang ayah selamanya. Dengan ini, dia sekarang menjadi bagian dari Pavilion Langit Jahat. Guru, kata pertama yang terucap dari Chonch setelah resmi menjadi bagian dari Pavilion Langit Jahat. Ding. Warisan dan misi pengajaran diubah menjadi Oktober 10. Sistem pengajaran Ji Tiandao asli secara resmi dihapus. Hadiah, kartu peningkatan sistem X1, kartu pembalikan X10, poin prestasi, 10.000, guru terkenal melatih kartu misi siswa yang baik. Awasi kultivasi murid-murid Anda dengan lebih ketat setidaknya selama 3 bulan. Serangkaian instruksi membuat Luyo terkejut. Ketika dia baru saja pindah ke sini, dia menerima pemberitahuan bahwa misi mengajar telah selesai. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi dia tidak berharap itu akan dihapus secara resmi. Saya berharap bahwa sistem saya tidak akan dihapus dengan itu. Luyo segera memanggil dashboard sistem. Antarmuka yang familiar muncul. Untungnya, itu masih di sini. Kenapa kamu panik? Anda sudah tua. Luyo mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat kartu peningkatan sistem. Apa artinya meningkatkan izin? Dia mengetuk kartu peningkatan, dan sebuah pesan muncul. Kartu peningkatan sistem. Waktu yang dibutuhkan, 5 bulan. Selama proses upgrade, sistem tidak dapat digunakan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Tidak sekarang. Luyo mempertimbangkannya sejenak. Itu sedikit tidak menguntungkan untuk tidak dapat menggunakan berbagai fungsi sistem. Waktu peningkatan 5 bulan juga terlalu lama baginya. Jika seseorang datang mencari masalah selama waktu itu, dia akan berada dalam situasi yang sulit. Selain itu, keempat tetua dan murid-muridnya tidak terlalu kuat saat ini. Sepertinya itu adalah panggilan yang tepat untuk melenyapkan Lin Xin dan menghancurkan penghalang Akademi Taisu. Luyo terus menggulir ke bawah. Guru terkenal melatih siswa yang baik? Guru terkenal melatih siswa yang baik, awasi kultivasi murid-murid Anda dengan lebih ketat setidaknya selama 3 bulan. Apakah kamu akan menggunakannya? Ya. Pada saat ini, Luyo melihat seorang guru terkenal melatih siswa yang baik dalam daftar misi.
Itu akan berlangsung selama 3 bulan. Dia mengangguk dan menutup dashboard sistem. Dia mengembalikan pandangannya ke Chonch. Dia dengan tenang berkata, bangun. HM. Chonch bangun dengan gembira. Kamu harus memanggilku sebagai Tuan mulai sekarang. Oh, Tuan. Chonch menurunkan tubuhnya sedikit dalam upaya untuk meniru Little Yuan Er. Luyo melambaikan tangannya. Sebuah buku besar metode kultivasi tentang pernapasan dari meja di dekatnya terbang ke arahnya. Ini akan mengajari Anda dasar-dasar tentang pernapasan. Berkultivasi sesuai dengan instruksi yang tercantum di dalam setiap hari. Anda dapat mencari saya jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti. Luyo melemparkan buku itu ke arah Chonch. Metode kultivasi dasar adalah sesuatu yang setiap kultivator harus kultivasi setelah memasuki alam pencerahan mistik. Ini adalah cara dasar untuk meningkatkan ki primal seseorang dan memperluas lautan ki dan tian seseorang. Kemudian, mereka akan memilih antara arah metode Konfusianisme, Buddha, atau Tao, menggabungkannya dengan keuntungan dan kecenderungan mereka sendiri, dan akhirnya, memperbaiki arah kultivasi mereka. Terima kasih Tuan. Chonch menerima buku itu dengan senyum mempesona di wajahnya. Luyo berharap untuk mendengar pemberitahuan dan menerima hadiah dari sistem. Sayangnya, sistem tidak memberinya poin prestasi. Menurut perlakuan sistem terhadap 9 muridnya, selain Yetianxin yang dibuang dan tidak akan memberinya hadiah apapun, dia akan menerima poin prestasi sebagai hadiah selama mereka mengakui bahwa mereka telah kembali ke pavilion. Namun, Chonch tidak dihitung. Ini canggung. Bulan yang cerah bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Mungkinkah kriteria untuk menerima murid begitu kaku? Luyo bertanya-tanya. Pada akhirnya, dia memutuskan tidak ada gunanya memikirkannya. Jika dia benar-benar harus merekrut murid sesuai dengan puisi itu, dia hanya bisa merekrut yang lain ketika dia bertemu dengannya. Apalagi, bakat Chonch sebanding dengan 9 muridnya. Dia pasti akan menjadi penolong yang hebat baginya di masa depan. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, dia menjadi cerah. Apakah seseorang di sana? Pesanan Anda, Master Pavilion? Sebuah suara terdengar dari luar pintu. Panggil semua orang ke aula besar. Dipahami. Di dalam aula besar. Semua orang dari Evil Sky Pavilion berkumpul di sana. Namun, Luyo meluangkan waktunya untuk muncul. 4 tetua, Duan Musheng, Ming Xiin, Zhu Honggong, Zhao Yu, dan Little Yuan Er berdiri di samping. Mereka sesekali melihat keluar dari aula besar sambil menunggu tuan mereka. Yang lain berdiri di sisi lain. Ada apa dengan tuan hari ini? Ada apa dengan semua upacara itu? Ming Xiin bertanya-tanya dengan keras. Tetap tenang. Kami akan tahu begitu Master Pavilion ada di sini, kata Panlitian. Pada saat ini, Luyo memegang tangan Chonch dengan tangan lainnya diletakkan di punggungnya saat mereka perlahan berjalan dari luar aula besar. Yang lain menoleh untuk melihat. Keempat tetua cukup tanggap untuk memahami apa yang terjadi ketika mereka melihat Luyo memimpin Keong ke sini. Mereka berempat membungkuk dan berkata serempak, "Selamat, Pavilion Master." Luyo membawa Chonch ke depan dan berbalik menghadap yang lain. Dengan suara yang jelas, dia berkata, "Aku punya 2 hal untuk diumumkan." Dia berhenti. Aula besar itu sunyi. Mulai hari ini dan seterusnya, Chonch secara resmi akan menjadi muridku yang ke-10. Meskipun yang lain mengharapkan ini, mereka masih sedikit terkejut. Semua orang tahu tentang persyaratan ketat untuk menjadi murid Pavilion Langit Jahat. Ada banyak orang yang ingin menjadi murid dari Master Pavilion, bahkan orang jenius seperti Pan Zhong dan Yao Jifeng tidak dianggap olehnya. Jelas betapa sulitnya menjadi muridnya. Pan Zhong dan Yao Jifeng tidak merasakan apa-apa selain iri pada saat ini. Mereka memandang Chonch di depan mereka berdua dan para kultivator wanita membungkuk serempak. Salam, Nona ke-10. Chonch hanya terdiam menghadapi semua situasi ini. Luyo meliriknya. Chonch mengangguk. Dia berdiri di depan Duan Musheng. Salam, kakak senior ketiga. Halo, adik junior kecil. Karena Chonch hanyalah seorang gadis muda, dia tidak berpikir itu pantas untuk mempertahankan ekspresi tegas. Karena itu, dia mengumpulkan apa yang dia pikir sebagai senyuman yang dapat diterima. Chonch berjalan ke arah Ming Xiin dan berkata, "Salam, kakak senior keempat. Adik junior kecil, kamu harus bekerja keras dalam kultivasimu. Jika Anda ingin memotong lotus Anda dapat mencari saya," kata Ming Xiin sambil tersenyum. Chonch segera berbalik ke arah Zhao Yu dan berkata, "Salam, kakak senior kelima." Zhao Yu berkata, "Aku baru mengetahuinya hari ini jadi aku tidak punya waktu untuk memberimu hadiah selamat datang. Saya akan memberi Anda hadiah di masa depan." "Terima kasih, kakak senior." Chonch pergi ke Zhu Honggong. "Salam, kakak senior ke-8. Kamu sangat sopan, Little Junior Sister," jawab Zhu Honggong. Akhirnya, Chonch berdiri di depan Little Yuan Er. Sebelum Chonch berbicara, Yuan Er kecil berkata, "Mulai hari ini, kau adalah adik perempuanku. Aku akan melindungimu." "Terima kasih, kakak senior ke-9. Kamu sangat baik," jawab Chonch.